Asal-usul kota Surabaya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah sungai, hiduplah seekor buaya yang kuat, ganas, menyeramkan, dan cerdik. Dia ditakuti oleh semua binatang hutan di sepanjang sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat ahli berburu, sehingga seluruh binatang di hutan takut kepadanya. Sungai tempat hidup Baya bermuara ke sebuah lautan yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas dan cerdik yang bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti oleh seluruh penghuni laut. Ikan-ikan ini sungguh lezat, namun aku sudah mulai bosan. Aku ingin makan makanan lain. Sura pun mulai merasa bosan makan ikan setiap hari. Dia menginginkan makanan baru yang belum pernah dia rasakan. Suatu ketika Sura mulai menyusuri lautan yang bermuara ke sebuah sungai. Sura melihat ada sekelompok anak domba yang sedang meminum air sungai. Sura pun merasa lapar. Dia tergiur untuk mendekatinya. Diam-diam Sura mengamati anak domba dari kejauhan dan mulai berenang ke arah tepi sungai. Lalu keluar dari permukaan air dan siap memangsa anak domba tersebut. Sura pun sangat gembira mendapat makanan yang sangat lezat. Setelah mendapatkan santapan lezatnya, Sura pun kembali ke lautan. Setelah kemarin mendapatkan makanan yang sangat lezat berupa anak domba, keesokan harinya Sura berburu kembali dengan mendatangi muara sungai. Dan kali ini Sura mendapatkan seekor rusa. Dia pun merasa puas dan berniat akan mencari makanan kembali esok harinya. Semakin hari, Baya menjadi curiga karena dia mulai kesulitan mencari mangsa. Dia pun mulai menyelidiki penyebab sedikitnya mangsa. Baya melihat dari kejauhan. Sura sedang memangsa seekor anak domba di tepi sungai. Baya terlihat sangat marah dan murka. Ya, Baya sungguh marah. Ternyata yang selama ini memakan mangsanya adalah Sura. Hai Sura, apa yang kamu lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Kamu tidak berhak mencari makan di sini. Pergilah, pergi. Kembalilah ke laut tempatmu. Sura sama sekali terlihat tidak takut akan ancaman Baya. Sura pun malah menantangnya. Tidak mau. Terserah aku mau mencari mangsa dimanapun. Aku tidak takut kepadamu. Semua binatang bebas mencari makan di sini. Sura pun lalu pergi meninggalkan Baya menuju laut. Baya mengejar Sura hingga ke laut. Baya terlihat sangat marah. Akhirnya timbullah perkelahian. Sura dan Baya saling bertarung. Mereka saling menggigit, menerkam. Mereka sama-sama kuat dan ganas. Pertarungan itu berlangsung lama hingga memakan waktu berhari-hari. Seluruh binatang di hutan merasa terganggu dengan adanya perkelahian itu. Mereka tidak dapat beristirahat dengan tenang. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya kedua binatang buas itu kelelahan dan tidak ada yang menang dan kalah. Karena keduanya sama-sama kuat, sama-sama seimbang. Sura, sebaiknya kita akhiri saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Baiklah, kita sudahi saja perkelahian ini. Aku pun juga sudah lelah sekali. Mereka pun membuat kesepakatan. Mereka membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Sura pun menerangkan idenya. Aku berkuasa sepenuhnya di air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju gagasanmu. Jangan sampai kamu melanggar batas itu. Jika kamu melanggar, maka kamu akan rasakan akibatnya. Berbulan-bulan berlalu. Dengan adanya pembagian daerah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan Baya. Hutan pun menjadi tenang kembali. Mereka mencari mangsa di daerahnya masing-masing. Sura merasa gelisah.
Dia rindu makan domba, ayam, dan rusa seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di lautan tidak ada yang dapat mengobati rasa laparnya. Dia tidak mampu menahannya. Dia pun mencari cara untuk dapat kembali ke tepi sungai. Pada suatu siang, Sura pelan-pelan dan berhati-hati berenang menuju tepi sungai agar tidak terlihat oleh Baya. Sura diam-diam mencari mangsa di muara sungai. Hal ini dia lakukan karena Sura rindu akan kelezatan daging domba seperti dulu. Dia pun berhasil mendapatkan mangsanya. Esok hari aku akan mencari mangsa di tepi sungai lagi. Namun aku harus sangat hati-hati agar tidak terlihat oleh Baya. Aku akan menangkap mangsa dan segera aku bawa ke laut seperti yang aku lakukan hari ini. Selama beberapa waktu, Sura pun selalu berhasil mendapatkan mangsanya di tepi sungai. Mulai dari anak domba, ayam, kelinci, hingga anak rusa. Dia selalu membawa mangsanya ke dalam air agar Baya tidak melihatnya. Pada suatu hari, Baya melihat perbuatan Sura yang sedang memangsa ayam di tepi sungai. Tentu saja hal itu membuatnya sangat marah karena Sura telah melanggar kesepakatan mereka. Hai Sura, mengapa kamu melanggar kesepakatan kita berdua? Mengapa kamu memasuki tepi sungai yang merupakan daerah kekuasaanku? Tidak cukupkah ikan-ikan yang berada di laut? Serakah sekali kamu, kembalilah ke sana. Hai Baya, kalau kamu mau, kamu juga boleh mencari makan di laut. Aku tidak suka makan ikan. Ya sudah kalau tidak mau. Sura pun lalu membawa ayam ke dalam air, lalu disusul oleh Baya yang sangat marah. Hei, berhenti kamu! Apakah kamu lupa dengan kesepakatan kita? Tepi sungai adalah daerah kekuasaanku. Di mana ada air, disitulah daerah kekuasaanku. Perjanjian ini sangatlah tidak masuk akal. Perjanjian ini kita batalkan saja. Sekarang siapa yang kuat, dialah yang berhak atas daerah ini. Karena keduanya tidak mau mengalah, maka pertarungan sengit terulang lagi antara Sura dan Baya. Pertarungan ini semakin seru dan sengit karena mereka saling menggigit, menerkam, dan menerjang. Keduanya sangat berusaha memenangkan pertarungan ini demi daerah kekuasaan. Saat Sura lengah, Baya berhasil menggigit ekornya. Aduh, ekorku! Sakit sekali! Sura pun tidak mau kalah dan membalasnya. Keduanya sama-sama terluka parah. Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya terpaksa selalu membengkok ke arah kiri. Sementara Sura tergigit ekornya hingga hampir putus. Sura sangat kesakitan. Lalu Sura meninggalkan Baya untuk kembali menuju laut. Sejak kejadian itu, Sura tidak berani lagi mendekati sungai. Tidak ada lagi perkelahian di antara mereka, dan semuanya hidup dalam damai. Banyak masyarakat percaya bahwa nama kota Surabaya diambil dari kisah ini.